Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, termasuk kentut dan buang angin, ini ya sama ya, diajarkan kepada Adam alaihissalam, yakni nama-nama zat dan perbuatan yang besar maupun yang kecil. Jadi kalau kentut itu zatnya, kalau buang angin itu perbuatannya. Bisa dipahami ya? Jadi apa bedanya kentut karo buang angin? Kentut itu nama zatnya. Ya. Sing nek celak terus mambu. Kalau buang angin itu perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika taksih paring rahmat nikmat saha hidayah inayahipun dumateng kula panjenengan sehingga dalu punika kula panjenengan taksih saged bermuwajahah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Insyaallah sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Lan monggo kagem keberkahan majelis kula panjenengan saha keberkahan kula lan keluarga panjenengan sedaya kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah. Liridallahu ala sifati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan tafsir Al-Quran Imam Ibnu Katsir. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah memasuki ayat yang ke-31 sampai 33. Kok Jawa atau Pak? Nggih, tidak apa-apa. Tapi ini sudah separuh lebih dari terjemah tafsir Imam Ibnu Katsir jilid pertama. Nggih. Ayat 31 sampai dengan 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman,
Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 33. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini kelanjutan dari ayat yang ke-30 yang kemarin sudah kita bahas ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi itu adalah manusia atau Bani Adam. Kemudian malaikat sempat bertanya kepada Allah yang kemarin sudah kita bahas detail. Maka di ayat yang ke-31 ini Allah menegaskan, yaitu wa'allama, dan dia Allah mengajarkan Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam itu nama-nama dari benda-benda seluruhnya. Setelah Adam diajari oleh Allah nama-nama benda-benda seluruhnya, thumma aradahum 'alal malaikah, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Faqal, lalu berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama benda seluruhnya kepada Nabi Adam atau kepada Adam alaihissalam, maka kemudian Allah mengemukakan benda-benda itu kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Maka para malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka mengatakan atau menjawab, subhanaka, maha suci Engkau, la ilma lana, tidak ada yang kami ketahui illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini adalah pengakuan para malaikat bahwa mereka tidak mengetahui nama-nama dari benda-benda itu karena memang tidak diajarkan oleh Allah kepada mereka. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan kemuliaan Adam alaihissalam atas para malaikat. Karena Allah Azza wa Jalla secara khusus mengajarkan ilmu tentang nama-nama segala sesuatu kepada Adam alaihissalam. Sementara untuk malaikat tidak diajarkan. Ini berlangsung setelah para malaikat sujud kepada Adam alaihissalam karena diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan kepada Adam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mendahulukan ayat ini karena adanya hubungan antara ayat ini dengan ketidaktahuan malaikat tentang hikmah diciptakannya khalifah.
manakala mereka menanyakan hal itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka bertanya kepada Allah di ayat yang ke-30, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bagaimana engkau hendak menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah atau manusia sebagai khalifah, sementara mereka akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Artinya saat itu malaikat tidak mengetahui hikmah di balik diutusnya atau diciptakannya oleh Allah Azza wa Jalla khalifah, yaitu Adam alaihissalam atau Bani Adam. Sehingga mereka menanyakan hal itu kepada Allah. Maka Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada mereka bahwa Dia, Allah, mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Kemudian dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir membuat satu catatan kaki. Catatan kaki itu biasanya memberikan penjelasan tambahan terkait dengan penjelasan yang sudah saya bacakan tadi. Terkait dengan bagaimana Allah menciptakan manusia atau menciptakan Adam. Dengan kemuliaan yang tadi sudah disebutkan, yaitu diajarkan ilmu, diajarkan nama-nama kepada Adam alaihissalam. Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, ini catatan kaki dari Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas lagi banyak, serta hadis-hadis mutawatir semuanya menunjukkan secara jelas bahwa Allah menciptakan Adam dalam bentuk dan rupa yang diwarisi oleh anak cucunya hingga hari ini. Sekali lagi, Allah menciptakan Adam dalam bentuk dan rupa yang diwarisi oleh anak cucunya hingga hari ini. Dan itulah yang akan terus diwarisi oleh keturunannya sampai hari kiamat kelak. Dalil-dalil yang sahih dan jelas tidak perlu ditakwil dan tidak perlu diperdebatkan. Maksudnya bahwa lafadz itu memang menunjukkan pada makna sebenarnya. Misalnya dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bagaimana bentuk sebaik-baiknya itu? Ya seperti yang kita alami ini. Maka sungguh aneh jika setelah itu ada orang-orang yang mengaku beragama Islam, nama mereka juga Islami, tapi mereka menerima teori evolusi yang dikatakan oleh Darwin yang menyesatkan. Pripun teori Darwin, Pak? Bagaimana? Bahwa manusia itu dari monyet, dari kera. Jenengan sakpurun nrimo nek dhisik mbae niku monyet. Jadi itu teori yang sangat sesat dan menyesatkan. Jadi kita orang muslim, orang yang beriman kepada Allah tidak boleh mengakui, tidak boleh meyakini, apalagi sampai mencari dalil-dalil tentang kebenaran teori itu. Itu teori yang tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, tidak ada evolusi dari kera yang itu terus mergo golek makanan jadi angel malih dhisik gede dadi saya cilik, ndak bisa. Tapi Allah menciptakan Adam dan anak keturunannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya seperti yang diwarisi oleh anak keturunannya termasuk kita. Ya, kalau kita mengaku sebagai anak keturunan Adam alaihissalam, maka ya kira-kira seperti kita inilah Allah menciptakan beliau dan para nabi serta rasul. Jadi teori tentang evolusi itu teori yang tidak berdasar dan tidak boleh
digunakan atau diakui oleh orang-orang mukmin. Lah Pak, dulu diajarkan di sekolah, lah itu masalah itu memang. Tapi sekarang kita harus tahu, harus meyakini bahwa itu teori yang salah, teori yang tidak ada dasar hukumnya. Baik, kita lanjutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu selanjutnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan ayat ini setelah itu untuk menjelaskan kemuliaan Adam alaihissalam. Setelah ayat 30 yang di sana malaikat bertanya kepada Allah, maka di ayat yang ke-31, 32 dan 33 ini menjadi penjelas atau menjelaskan kemuliaan Adam alaihissalam karena Allah Azza wa Jalla telah memberinya kelebihan daripada mereka dalam hal ilmu. Mereka di sini maksudnya adalah para malaikat. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Maka kemudian dari ayat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa keterangan dan pendapat para ulama. Misalnya Imam As-Sudi mengatakan, dari orang yang menyampaikan hadis kepadanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Ia berkata, dia di sini Allah menunjukkan kepadanya nama-nama anaknya satu persatu dan nama-nama hewan. Dikatakan kepadanya di sini adalah Nabi Adam, ini keledai, ini unta, ini kuda, dan seterusnya. Jadi nama benda-benda atau makhluk hewan itu disebutkan satu persatu, diajarkan kepada Nabi Adam. Itu penjelasan menurut Imam As-Sudi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sedangkan Ad-Dhahhak mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, yaitu nama-nama benda yang diketahui oleh manusia. Hewan, langit, bumi, daratan, lautan, unta, keledai, dan nama-nama makhluk lainnya. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari hadis Asim bin Kulaib dari Sa'id bin Ma'bad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Dia, Allah, mengajarkan kepadanya nama piring besar dan periuk. Ia berkata, yang berkata di sini adalah Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir, bahkan sampai Allah mengajarkan kepada Adam itu sampai kentut pun dia ajarkan. Jadi itu namanya kentut, itu diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu detil diajarkan kepada Nabi Adam. Kemudian Mujahid berkata tentang ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Azza wa Jalla mengajarkan nama setiap hewan, setiap burung, dan segala sesuatu. Diriwayatkan pula dari Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan ulama salaf lainnya bahwa Allah Azza wa Jalla mengajarkan nama segala sesuatu. Ar-Rabi dalam sebuah riwayat berkata, Allah mengajarkan kepadanya nama-nama malaikat. Humaid Asy-Syami berkata, Allah mengajarkan kepadanya nama-nama bintang. Abdurrahman bin Zaid berkata, nama-nama anak keturunannya seluruhnya. Jadi itu keterangan dan pendapat para ulama terkait dengan nama apa saja yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa
dia Allah mengajarkan kepadanya Nabi Adam atau Adam alaihissalam nama-nama malaikat dan nama-nama anak cucunya. Karena dia berfirman, Allah Azza wa Jalla, thumma aradhum, kemudian mengemukakannya. Ini untuk mengungkapkan makhluk yang berakal. Namun pendapat yang dirajihkan Ibnu Jarir ini tidak lazim, karena tidak menutup kemungkinan ada makhluk lain yang disebutkan bersama dengan mereka, lalu seluruhnya diungkapkan dengan ungkapan untuk makhluk yang berakal, karena itu yang mayoritas. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlaini wa minhum may yamshi ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari berbagai pendapat yang sudah diungkapkan tadi, Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan yang benar adalah Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepadanya nama segala sesuatu, nama zatnya dan perbuatannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, termasuk kentut dan buang angin. Ini ya sama ya, diajarkan kepada Adam alaihissalam, yakni nama-nama zat dan perbuatan yang besar maupun yang kecil. Jadi kalau kentut itu zatnya, kalau buang angin itu perbuatannya. Bisa dipahami ya? Jadi apa bedanya kentut karo buang angin? Kentut itu nama zatnya ya. Sing nek telak terus mambu. Kalau buang angin itu perbuatannya. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa niku kentut kalih ngentut. Nah, itu bedanya. Oleh karena itu, Al-Bukhari dalam menafsirkan ayat ini dalam kitab At-Tafsir dari sahihnya mengatakan, dari Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang-orang mukmin berkumpul di hari kiamat. Mereka berkata, mengapa kita tidak mencari orang yang dapat meminta syafaat untuk kita kepada Rabb kita? Lalu mereka datang kepada Adam. Mereka berkata, engkau adalah Bapa manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu dan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Berilah syafaat kepada kami di sisi Rabb-Mu hingga Dia berkenan membebaskan kami dari tempat kami ini. Adam menjawab, bukan aku orang yang kalian cari. Adam lalu menyebut dosanya hingga ia merasa malu. Datanglah kalian kepada Nuh, sebab ia adalah Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Mereka pun mendatangi Nuh, dan Nabi Nuh pun berkata, bukan aku orang yang kalian cari. Ia lalu menyebut permintaannya kepada Rabb-nya, sesuatu yang tidak diketahuinya, hingga ia merasa malu dan berkata, datanglah kalian menemui kekasih Ar-Rahman. Mereka pun mendatanginya dan ia berkata, bukan aku orang yang kalian cari. Ia lalu berkata, datanglah kalian kepada Musa.
seorang hamba yang Allah ajak berbicara secara langsung dan dia beri kitab Taurat. Mereka pun mendatanginya dan Musa berkata, "Bukan aku orang yang kalian cari." Ia lalu menyebutkan dosanya yang telah membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, hingga ia pun malu sendiri kepada Rabb-Nya dan berkata, "Datanglah kalian kepada Isa, hamba Allah sekaligus Rasul-Nya, serta kalimat Allah dan Ruh-Nya." Mereka pun mendatangi Isa dan Isa berkata, "Bukan aku orang yang kalian cari. Datanglah kalian kepada Muhammad, seorang hamba yang telah Allah ampuni seluruh dosanya dari awal hingga akhir." Mereka pun mendatangiku, lalu aku pergi untuk meminta izin kepada Rabbku, dan dia pun mengizinkanku. Ketika melihat Rabbku, aku langsung tersungkur sujud. Dia membiarkanku demikian sekian lama, kemudian berkata, "Angkat kepalamu dan bangkitlah. Mintalah, niscaya apa yang kau pinta akan diberikan. Berkatalah, niscaya apa yang kau katakan akan didengar. Berikan syafaat, niscaya syafaatmu akan disampaikan." Aku pun mengangkat kepalaku lalu memujinya dengan pujian-pujian yang dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat dan dia memberi batasan kepadaku orang-orang untuk aku masukkan ke dalam surga. Lalu aku kembali lagi kepadanya. Ketika melihat Rabbku, aku melakukan hal semisal. Kemudian aku memberi syafaat dan dia memberi batasan kepadaku orang-orang untuk aku masukkan ke dalam surga. Kemudian pada kali keempat aku kembali dan berkata, di neraka yang tersisa hanyalah orang-orang yang ditahan oleh Al-Quran dan harus tinggal kekal di sana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah tafsir dari Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis dari Anas dari Nabi SAW tentang keadaan orang-orang di hari kiamat kelak. Mereka akan mencari syafaat dan mendatangi para nabi dan rasul, dan ternyata yang bisa memberikan syafaat hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu salah satunya kenapa kita harus memperbanyak membaca salawat atas beliau. Jadi demikian Al-Bukhari menyebutkan hadis ini. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i dari hadis Hisham, yaitu Ibnu Abi Abdillah Ad-Dastuai dari Qatadah. Dikeluarkan pula oleh Muslim, An-Nasai dan Ibnu Majah dari hadis Sa'id, yaitu Ibnu Abi Arubah dari Qatadah. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan alasan dan maksud disebutkannya di sini ialah pada sabda beliau, lalu mereka datang kepada Adam. Nah, mereka berkata, "Engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu dan mengajarkan segala sesuatu kepadamu." Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengajarkan seluruh nama-nama makhluk kepada Adam alaihissalam. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma 'aradahum 'alal malaikah," kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, yakni benda-benda yang punya nama, sebagaimana dikatakan oleh Abdul Razak dari Ma'mar dari Qatadah. Ia berkata, kemudian nama-nama itu Allah sodorkan kepada para malaikat. Maka kemudian para malaikat menjawab, atau Allah memerintahkan, faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Jadi setelah
nama seluruh benda itu disebutkan dan diajarkan oleh Allah kepada Adam alaihissalam, benda-benda itu disodorkan oleh Allah kepada para malaikat. Kira-kira kalau bahasa kita, jajal ki jenenge opo? Nah, nek we ngerti, kan begitu nggih. Ternyata para malaikat tidak mengetahuinya karena memang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda, makhluk dan semua yang tadi sudah diajarkan kepada Nabi Adam atau Adam alaihissalam disodorkan oleh Allah kepada para malaikat dan diminta untuk menyebutkannya. Sedangkan terkait Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Ibnu Jarir mengatakan dari Hasan atau dari Al-Hasan dan Qatadah, keduanya berkata Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Dia Allah menyebutkan segala sesuatu dengan nama-namanya dan umat demi umat ditampakkan kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Sesungguhnya aku tidak menciptakan makhluk melainkan kalian lebih tahu darinya, dari Adam. Maka dari itu beritahukan kepadaku tentang nama-nama benda tersebut bila kalian memang benar. Jadi diajarkannya nama seluruh benda kepada Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kemuliaan, sekali lagi kemuliaan Adam alaihissalam atas para malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar orang-orang yang benar, yakni jika kalian benar-benar tahu untuk apa aku menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Karena ketika Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi seorang manusia, malaikat mempertanyakannya. Maka kemudian Allah nanting istilahnya. Jika kalian memang benar-benar orang yang benar mengetahui untuk apa Allah atau hikmah apa di balik kehendak Allah Azza wa Jalla untuk menciptakan Adam sebagai khalifah. As-Sudi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Saleh dari Ibnu Abbas dan dari Murrah dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat tentang in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar-benar orang yang benar bahwa Bani Adam berbuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Nah, kemudian tadi itu dites atau diuji oleh Allah untuk menyebutkan nama benda-benda seluruhnya. Sedangkan menurut Ibnu Jarir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau berkata, pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam hal ini ialah takwil Ibnu Abbas dan mereka yang sependapat dengannya. Makna dari ayat itu ialah bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, beritahukanlah kepadaku nama-nama dari benda-benda yang aku sodorkan kepada kalian, wahai para malaikat, yang berkata, apakah engkau menjadikan makhluk di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah dari selain kami atau sebagian dari kami? Sementara selama ini kami bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Bila kalian memang orang-orang yang benar dalam apa yang kalian katakan, bahwa bila aku menciptakan khalifahku di bumi dari selain kalian, maka anak-anaknya akan mendurhagaiku, berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Dan bila aku menjadikan kalian di bumi, maka kalian akan mentaatiku.
mengikuti perintahku dengan mengagungkan dan mensucikanku. Bila terhadap nama-nama apa yang aku bentangkan kepada kalian saja kalian tidak tahu, padahal kalian menyaksikan mereka, maka apalagi terhadap perkara yang tidak ada dari perkara-perkara yang akan terjadi, tentu kalian lebih tidak tahu lagi. Bisa difahami ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pendapat Ibnu Jarir ini bahwa Allah menyodorkan kepada malaikat. Kalau disederhanakan bahasanya kira-kira begini. Tiang Jawi ngoten jajal sebutno jenenge iki. Nek kowe bener. Ketika malaikat mempertanyakan kepada Allah, kenapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah yang akan berbuat kerusakan? Istilahnya secara sederhananya Allah bertanya kepada malaikat, kok kowe koyo ngerti-ngerti yo gitu ya. Padahal kamu tidak tahu. Kamu menyebutkan nama benda-benda ini saja tidak tahu. Tidak bisa. Apalagi terhadap hal-hal yang akan terjadi yang akan datang. Sementara Allah mengetahui segala sesuatu. Ini menurut Ibnu Jarir. Jadi dari banyak pendapat tadi, Imam Ibnu Katsir membuat konklusi dengan pendapat Imam Ibnu Jarir yang berpendapat sedemikian tadi itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, firman Allah Azza wa Jalla selanjutnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini adalah pensucian dari para malaikat untuk Allah Azza wa Jalla, bahwa seseorang tidak mungkin mengetahui sebagian ilmunya, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali bila dia kehendaki, dan tidak mungkin mereka mengetahui sesuatu kecuali yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada mereka. Oleh karena itu mereka berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, yakni maha mengetahui segala sesuatu, maha bijaksana pada penciptaan, perintah dan pengajaranmu kepada siapa yang Engkau kehendaki, serta penolakanmu terhadap siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memiliki hikmah di balik semua itu dan keadilan yang sempurna. Ini ujian dan pensucian para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Ibnu Abi Hatim rahimahullah berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang firman Allah Azza wa Jalla, subhanaka, maha suci Engkau. Ia berkata, pensucian Allah terhadap dirinya sendiri dari segala keburukan. Ibnu Abi Hatim berkata, Umar kemudian berkata kepada Ali di tengah para sahabatnya, la ilaha illallah kita sudah tahu. Lalu apa itu kalimat subhanallah? Kemudian Ali berkata kepada Umar, itu adalah sebuah kalimat. Itu adalah sebuah kalimat yang Allah Azza wa Jalla cintai dan ridhoi untuk dirinya sendiri, dan dia senang jika kalimat tersebut diucapkan. Maka salah satu apa yang baginda Nabi ajarkan kepada kita, bacaan wirid atau zikir yang kita diminta untuk mendawamkan, membiasakan, memperbanyak adalah kalimat tasbih subhanallahi wa bihamdih,
Subhanallahil azim, yang biasa kita baca menjadi bagian dari zikir tahlil yang kita biasakan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan timbangan amal di sisi Allah itu adalah timbangan amal yang sangat berat. Ibnu Abi Hatim berkata, An-Nadhr bin Arabi menuturkan kepada kami, ia berkata, seseorang bertanya kepada Maimun bin Mihran tentang kalimat subhanallah. Maka ia menjawab, subhanallah adalah sebuah nama yang dengannya Allah Azza wa Jalla diagungkan, dan dengannya Allah Azza wa Jalla disucikan dari segala keburukan. Jadi, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini adalah jawaban dari para malaikat ketika mereka diminta menyebutkan nama-nama dari benda yang diajarkan oleh Allah kepada Adam alaihissalam, dan para malaikat tidak mengetahuinya. Tasik pinten menit nih kok? Dalam 8 menit. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Zaid bin Aslam berkata, kamu Jibril, Mikail, Israfil, sampai Allah menyebutkan nama-nama mereka semuanya, sampai nama gagak, nama burung. Jadi tentang firman Allah, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Mujahid berkata, nama-nama yang disebutkan itu diantaranya adalah merpati, gagak, dan nama-nama segala sesuatu. Manakala keunggulan Adam atas para malaikat terlihat dalam bentuk kemampuannya menyebutkan nama dari segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepadanya, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Maksudnya, bukankah sebelumnya sudah aku katakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui perkara yang gaib, yang nampak maupun yang samar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Quran Surah Toha ayat 7. Seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan juga dalam rangka mengabarkan tentang burung hudhud yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim.
agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Rabb yang disembah kecuali Dia, Rabb yang mempunyai arsy yang besar. Quran Surah An-Naml ayat 25 dan 26. Jadi tentang makna dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan, ada pendapat yang mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dhaqa dari Ibnu Abbas, bahwa Allah berfirman, aku mengetahui yang rahasia dan yang terang-terangan, yakni kesombongan dan tipu daya yang dirahasiakan oleh iblis dalam dirinya. Termasuk ayat ini menegaskan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, apakah itu yang dilahirkan atau didhahirkan, yaitu berupa ucapan dari malaikat ketika bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Itu yang didhahirkan atau dilahirkan, dan yang mereka rahasiakan di antara mereka sendiri, di antara para malaikat, yaitu ucapan. Jadi para malaikat ini diriwayatkan berbisik atau menyembunyikan rahasia, ya. Bahwa mereka mengatakan sesama mereka itu dengan perkataan, Rabb kita tidak akan menciptakan satu makhluk pun melainkan kita lebih tahu dan lebih mulia daripadanya. Mereka pun tahu bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberi kelebihan kepada Adam di atas mereka dalam hal ilmu dan kemuliaan. Jadi terkait dengan para malaikat ini, ternyata selain apa yang mereka lahirkan berupa pertanyaan kepada Allah, yaitu pertanyaan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima', itu ada juga perkataan yang mereka rahasiakan di antara mereka, yaitu mereka mengatakan bahwa Allah tidak akan menciptakan satu makhluk pun melainkan mereka lebih tahu dan lebih mulia daripadanya. Dan ternyata Allah menjabar atau menyampaikan rahasia, apa yang mereka rahasiakan itu Allah mengetahuinya. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibrah dan hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa tidak ada satupun rahasia yang tidak Allah ketahui. Apapun yang kita ucapkan, bahkan apa yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita, maka semua itu adalah hal yang terang benderang bagi Allah Azza wa Jalla. Karenanya disinilah kita diajarkan untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, agar tidak memiliki prasangka buruk kepada orang lain, terlebih lagi prasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada satupun yang bisa kita rahasiakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing dalam keimanan dan ketaatan kita, istiqomah sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup, kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.